Dua warga Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia diduga keracunan sate jebret. Polisi sudah membawa sampel makanan ke laboratorium dan telah memeriksa 3 saksi. Korban saat ini mencapai 27 orang, 2 diantaranya meninggal dunia. 2 orang dirawat di Puskesmas Cilawu dan beberapa lainnya dirawat di Puskesmas di Cigalontang, Tasikmalaya. Sisanya sudah diperbolehkan pulang. Polisi sudah mengambil dan mengirimkan sampel makanan yang diduga penyebab keracunan. Polisi juga sudah memeriksa 3 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kejadian ini. Yang dimintai keterangan dari pedagangnya, kemudian dari penjual ada beberapa yang terlibat membuat yang diduga keracunan. Jadi termasuk dari saksi-saksi lainnya yang sampai dengan saat ini ada 3 orang dan tentunya pasti akan bertambah guna kesempurnaan penyelidikan kami selanjutnya. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa dari Garut. Ridwan, apa hasil pemeriksaan polisi dari kasus ini? Ya, Iko dan juga saudara, pada beberapa hari yang lalu warga di 2 kabupaten, tepatnya di Kabupaten Garut dan juga di Kabupaten Tasikmalaya sempat dihebohkan dengan adanya warga yang mengalami keracunan usai memakan sate jebret yang memang dijual di pasaran. Mengapa ini melibatkan 2 kabupaten? Karena memang kebetulan si pedagang tersebut berdagang di sekitar pasar yang memang lokasinya berbatasan antara Kabupaten Garut dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Akibat kejadian itu, beberapa jam setelah mereka memakan sate jebret, mereka mengalami hal yang sama, yaitu mengalami mual-mual, muntah, pusing, hingga akhirnya mereka dilarikan ke puskesmas terdekat, yaitu di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, dan juga di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Demikian, Ivo. Baik, Ridwan, mungkin banyak yang tidak tahu sate jebret ini sate seperti apa? Terbuat dari bahan apa? Ya memang kalau diilustrasikan bahwa sate jebret ini merupakan sate yang memang seperti halnya sate biasa, tapi memang ini bukan dari daging ayam atau dari daging sapi ataupun memang dari daging domba, tapi ini merupakan bagian dari dalaman kulit yang memang diolah oleh sebagian orang untuk dijadikan makanan yang memang dijual setiap hari oleh pedagang dengan harga antara 500 sampai 1.000 per tusuknya, demikian. Berarti sate olahan ya. Baik, Ridwan, ada berapa total jumlah korban meninggal dan korban yang dirawat hingga saat ini? Tadi Ipo menyebutkan bahwa korban 27 orang, ternyata memang data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, jumlah korban saat ini bertambah menjadi 41 orang. Di mana 41 orang ini 32 terjadi atau dialami oleh warga di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Dari 32 korban tersebut, 7 orang masih dirawat di Puskesmas Cilawu dan sisanya sudah dipulangkan dan disarankan untuk rawat jalan. Dari jumlah tersebut 1 orang meninggal dunia. Sementara sisanya yang 9 orang itu dialami oleh warga di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Dari 9 orang itu, 4 masih dirawat di Puskesmas Cigalontang dan 5 sudah bisa dipulangkan ke rumahnya masing-masing, dan 1 orang meninggal dunia di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kedua korban yang meninggal tersebut telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang lokasinya tidak jauh dari rumah mereka masing-masing. Demikian, Ivo. Berarti 2 tewas ini, 1 dari Garut, 1 dari Tasikmalaya ya. Apakah polisi sudah memeriksa saksi-saksi dan sudah menetapkan tersangka dari kasus ini, Ridwan? Pasca terjadinya keracunan ini, polisi telah mengambil sampel dari yang diduga penyebab keracunan dan telah diserahkan ke pihak laboratorium di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Bandung, di mana nanti hasil dari sampel tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah nantinya kepolisian akan menetapkan tersangka atau tidak. Namun demikian, hingga saat ini polisi telah memeriksa 3 orang saksi dan tidak menutup kemungkinan, kata Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki Dilata, akan memeriksa kembali saksi-saksi yang lain sebagai bahan pertimbangan atau sebagai
bahan untuk pengembangan kasus ini. Namun demikian hingga hari ini belum adanya pihak yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus keracunan akibat sate jebret. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.